Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan mahasiswi di manajemen G ya. Khawatir lupa ini banyak sekali tugas yang masuk dari beberapa kelas. Ini saya takut memasukkan nih, salah memasukkan. Baik, kita awali perkuliahan ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah pada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar di manajemen G ya semester 4 pada mata kuliah manajemen perbankan. Salawat serta salam semoga tetap dicurah ruahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in serta seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau yang insya Allah termasuk kita di antaranya. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 4 manajemen G yang Bapak banggakan, di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, terlebih dahulu Bapak mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum bagi yang melaksanakannya dan mudah-mudahan saum kita pada hari ini mendapatkan pahala yang setimpal ya. Dan untuk perkuliahan materi hari ini dengan pokok bahasan manajemen pemasaran jasa bank sesuai kesepakatan akan dipresentasikan oleh kelompok pertama ya. Dan pada hari ini kelompok pertama sudah siap untuk mempresentasikannya. Pada kelompok pertama langsung saja ya saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-teman kelompoknya pada pokok bahasan manajemen pemasaran jasa bank ya. Sebentar karena videonya ini tidak bisa dibuka dalam bentuk dan tidak bisa dipindahkan ke dalam file saya, jadi proses penerangannya ini kita langsung di share screen melalui WA-nya langsung ya videonya. Mudah-mudahan tidak ada masalah ini ya. Dan sampai hari ini masih berputar. Coba kita stop screen saja ya. Stop screen. Oke, bentar. Ada kendala ya, sebentar. Tidak bisa dibuka ternyata teman-teman ini langsung di sini ya. Nah inilah teman-teman semua, jika memang selalu menginginkan pengiriman melalui Google Drive itu untuk proses pemutaran yang akurat ya, karena seperti kasus di sini di apa ini manajemen G ini kelompok pertama itu saya tidak bisa mainkan dan bisa pindahkan ke file D dulu ya di komputer saya, sehingga kita tadi mencoba untuk share screen langsung di WA atau video yang dikirimkan melalui WA. Dan coba kita ulangi lagi ya. Mohon maaf ini kalau memang menunggu karena ya begini nih. Nah, coba kita langsung ke videonya. Nah, sudah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 manajemen G akan menjelaskan mengenai manajemen pemasaran jasa bank yang beranggotakan Daniel, Diani, Sofian, dan juga Sutiara. Tujuan
dan konsep manajemen pemasaran. Secara umum, tujuan pemasaran bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain, memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga cepat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki keragaman atau beragam pilihan pula. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Dalam kegiatan pemasaran, terdapat beberapa konsep pemasaran di mana masing-masing konsep memiliki tujuan yang berbeda. Ada konsep produksi, yaitu konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas dan prestasi terbaik. Lalu ada konsep produk, konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk kecuali jika produsen mengupayakan promosi. Lalu ada konsep pemasaran dan konsep penjualan, sering sulit untuk dibedakan. Dasar pemikiran yang terkandung dalam konsep pemasaran adalah: 1. Pemuasan keinginan kelompok. 2. Untuk itulah diperlukan program riset pemasaran agar dapat diketahui pada keinginan pembeli. 3. Semua kegiatan untuk mempengaruhi pembeli harus ditempatkan di bawah kontrol pemasaran yang terintegrasi. 4. Kepuasan konsumen akan dapat menimbulkan loyalitas, kesan baik dari pembeli. Lalu ada konsep pemasaran masyarakat. Konsep pemasaran masyarakat ini berpendapat bahwa tugas pemasaran adalah tugas menentukan kebutuhan, keinginan, serta kepentingan pasar sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif dan lebih efisien dari para pesaing dengan cara mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjut oleh Yani. Terima kasih. Strategi pemasaran bank. Yang pertama, strategi produk adalah suatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk terdiri dari yang berwujud atau fisik dan non-fisik. Untuk yang non-fisik dapat berupa jasa pelayanan atau servis guna mendukung tercapainya pelayanan jasa yang diinginkan oleh nasabah, maka diperlukan yang pertama, kualitas dan kuantitas banker atau karyawan. Kedua, kualitas yang disajikan. Lalu teknologi atau peralatan yang digunakan dalam pelayanan nasabah, kemasan atau bentuk jasa yang diberikan, merek bagi setiap jasa yang ditawarkan, dan juga ada jaminan terhadap jasa yang diberikan. Sedangkan pada strategi produk yang dilakukan oleh perbankan dalam mengembangkan suatu produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan logo dan moto. Terus menciptakan merek, menciptakan kemasan, dan juga keputusan label. Di mana keputusan label merupakan suatu yang dilengkapkan pada sebuah produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan di dalam label menjelaskan siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, cara menggunakannya, dan informasi lainnya. Yang kedua ada strategi harga. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya suatu produk dan jasa perbankan. Salah dalam menentukan harga dapat berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional, pengertian harga berdasarkan bunga terdapat 3 macam, yaitu
beli, harga jual, dan biaya yang dibebankan kepada nasabahnya. Harga beli adalah bunga yang diberikan kepada nasabahnya yang memiliki simpanan seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Sedangkan harga jual menggunakan harga yang dibebankan kepada penerima kredit. Kemudian biaya ditentukan kepada berbagai jenis jasa yang ditawarkan. Terus ada tujuan penentuan harga diantaranya untuk bertahan hidup, untuk memaksimalkan laba, untuk memperbesar market share, mutu produk, dan juga karena adanya pesaing. Lalu yang ketiga, ada strategi lokal dan layout. Penentuan lokal, kantor beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank yang ada. Hal-hal yang diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank adalah dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Dekat dengan kawasan industri atau pabrik, dekat dengan lokasi perkantoran, dekat dengan lokasi pasar, lokasi perumahan atau masyarakat, dan juga mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Penentuan layout dapat dilakukan untuk dua macam, yaitu layout gedung dan ruangan. Keduanya saling mendukung kenyamanan nasabah serta keamanan nasabah dalam berurusan dengan bank. Hal yang diperhatikan untuk layout gedung adalah sebagai berikut. 1. Bentuk gedung yang memberikan kesan bonafit. Lalu, lokasi parkir luas aman, keamanan di sekitar gedung, tersedia tempat ibadah, tersedia telepon umum atau fasilitas lainnya khusus untuk nasabah. Sedangkan layout ruangan yang harus diperhatikan adalah suasana ruangan yang terkesan luas dan lega, tata letak kursi dan meja, hiasan dalam ruangan, sarana hiburan, serta seperti musik. Yang keempat, ada strategi promosi. Nah, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Tujuan promosi bank adalah mempromosikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. Paling tidak, ada 4 sarana promosi yang digunakan oleh setiap bank, yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan juga penjualan pribadi. Lalu ada pengertian jasa-jasa bank. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan penghimpauan dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya, jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Sebagaimana yang telah diketahui, yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dengan demikian, jelas bahwa usaha pokok bank adalah 1. Memberi kredit, dan yang kedua, memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang. Adapun jasa dalam lalu lintas pembayaran terdiri dari pembayaran dalam negeri dan pembayaran luar negeri. Pertama, pengiriman uang atau transfer. Yang dimaksud dengan pengiriman uang adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain, atau perusahaan, lembaga, atau perorangan di tempat lain, atau dalam negeri maupun ke luar negeri. Terus ada inkaso adalah pemberi kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan atau tertarik di tempat lain atau dalam atau luar negeri atas surat-surat berharga dalam rupiah
atau valuta asing seperti wesel, cek, kwitansi, dan surat aksep. Terus ada pembukaan letter of credit. Dalam negeri merupakan salah satu bentuk jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus pengadaan dari suatu tempat ke tempat lainnya, terutama yang bersifat antar pulau di dalam negeri. Dan ini juga menjadi salah satu cara pembayaran yang dipergunakan dalam perdagangan luar negeri, yaitu dengan cara kredit dokumenter dengan menggunakan warkat berharga yang disebut letter of credit tersebut. Keuntungan jasa-jasa bank. Keuntungan dari jasa transaksi. Dalam jasa-jasa bank disebut juga fee based. Keuntungan dari jasa bank dewasa ini semakin dibutuhkan, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan dari keuntungan fee based semakin kecil mengingat persaingan yang semakin ketat dalam bidang ini. Oleh sebab itu, di samping mencari keuntungan utama, serta pada fee based dewasa ini semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank. Adapun keuntungan yang diperoleh yaitu 1. Biaya administrasi. Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa memerlukan administrasi khusus seperti biaya administrasi kredit dan lainnya. 2. Biaya kirim. Diperoleh dari jasa pengiriman uang atau transfer baik dalam maupun luar negeri. 3. Biaya tagih. Merupakan jasa yang dikenakan untuk menagih dokumen-dokumen milik nasabah seperti jasa keriling atau penagihan dalam kota dan jasa inkaso atau penagihan luar kota. 4. Biaya provinsi dan komisi biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa atau bantuan bank terhadap fasilitas perbankan. 5. Biaya sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa deposit box. 6. Biaya iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank atau kredit di mana kepada setiap pemegang kartu dikenakan iuran. Jenis-jenis jasa perbankan. Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. 1. Warkat inkaso yang tidak dilampirkan surat apapun seperti cek, biljet, giro, wesel, dan surat berharga. Yang dilampirkan dokumen seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, dan dokumen penting. 2. Jenis inkaso. Inkaso keluar merupakan kegiatan untuk menagih suatu warkat yang telah diterbitkan nasabah lain. Inkaso masuk merupakan kegiatan yang masuk atas warkat yang telah diterbitkan oleh nasabah sendiri. Transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah uang atau dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjuk untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Baik transfer uang keluar ataupun masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik. Artinya, bila satu cabang mendebet, cabang lain mengkredit. Safe deposit box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari baja dan ditempatkan dalam ruang yang khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya. Kegunaan safe deposit box. 1. Untuk menyimpan surat-surat berharga dan penting seperti sertifikat, saham, obligasi, dan lain sebagainya. 2. Untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, berlian, mutiara, intan, dan lain sebagainya. Barang-barang yang dilarang disimpan seperti narkoba, bahan yang mudah meledak, dan sebagainya. Keuntungan bagi bank, biaya sewa, uang jaminan yang mengendap, pelayanan nasabah. Bagi nasabah, menjamin kerahasiaan barang yang disimpan, keamanan barang terjamin, letter of credit, atau dalam bahasa Indonesia, surat berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Berdasarkan isi perjanjian, LC dibedakan menjadi 1. Ruang lingkup. LC impor, transaksi jual beli barang melewati batas-batas negara. LC dalam negeri dilakukan di wilayah suatu negara. 2. Saat penyelesaian. SIG LC. LC yang menangguhkan pembayaran sampai dokumen tiba. Usage LC. LC yang menangguhkan pembayaran sampai wesel yang diterbitkan jatuh tempo. 3. Pembatalan. Reversible LC. LC yang dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak.
irreversible LC, LC yang tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak. 4. Pengalihan hak, transferable LC, LC yang diberikan hak kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak penerima pembayaran kepada pihak lain. Untransferable LC, LC yang tidak memberikan hak kepada beneficiary untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak pembayaran kepada pihak lain. Terima kasih untuk semua atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada pernyataan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok pertama ya yang sudah menjelaskan dengan begitu sigap dan luas ya. Tadi sangat luas. Sebenarnya strategi marketing itu hanya di tadi ya yang Yani jelaskan di marketing mix, product pricing, kemudian flash dan promotion, kemudian segmenting, targeting dan positioning perbankannya. Tetapi luar biasa kelompok ini menjelaskan lebih banyak lagi terutama di letter of credit dan lain sebagainya. Walaupun di awal-awal sempat suaranya menghilang seperti yang dipresentasikan oleh saudara siapa yang laki-laki rambutnya panjang tadi, tetapi di akhir bagus sekali terutama tadi Yani menerangkan dengan lantang dan sigapnya. Waduh. Ini materinya luas sekali dan saya kira detail sehingga saya tidak perlu menambahkan kembali ya. Sudah cukup jelas dengan apa yang disampaikan oleh kelompok pertama di kelas G ini. Silahkan saja langsung kita melaksanakan semacam diskusi, barangkali itu pun kalau mau ada yang dipertanyakan. Dan kelompok pertama yang sudah luar biasa bagus ya, terutama dalam mempresentasikan, Yani tadi bagus sekali dan yang terakhir tadi juga suaranya keras ya. Silahkan barangkali ada yang mau didiskusikan tentang manajemen pemasaran jasa bank ya. Langsung saja di WA group dipertanyakan dan kepada kelompok 1 untuk sigap menanggapi dan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang disampaikan dan membuatkan notulen serta langkah-langkah yang lainnya ya. Silahkan dibagi pendelegasian tugas seperti pendelegasian saat kerja kelompok sudah luar biasa bagus ya, pendelegasian dalam presentasinya pun bagus-bagus. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi modal utama kalian nanti dalam mengaplikasikan di dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri. Dan mudah-mudahan semoga sukses selalu ya. Terima kasih, mohon maaf juga dari saya apabila ada banyak kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.